Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arif asal Jambi yang menanyakan, kenapa Allah ciptakan Ya'juj wa Ma'juj? Apa Allah nggak kasihan kepada mereka? Allah tahu ia diciptakan yang pada akhirnya akan di neraka. Kenapa Allah menciptakan dia yang akhirnya hidup di neraka? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Ini pertanyaan ya lucu ya kan, tapi juga nakal ya kan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu yakhluqu ma yasha. Menciptakan apa saja yang Dia mau. Itu kan. Itu udah menjadi dengan dua sifatnya Allah itu. Bi rahmatihi, dengan rahmat ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', sehingga segala sesuatu itu ya diliputi dengan rahmat Allah. Ya. Jadi makhluk itu selain Allah, ya termasuk Ya'juj Ma'juj itu makhluk. Jin makhluk, manusia, malaikat makhluk ya, dan hewan-hewan, hewan yang baik, hewan yang buas itu makhluk. Ya, diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan makhluk itu diciptakan atau Allah menyediakan 100 poin ya rahmat. Ya, 1% lah atau 1 poin rahmat itu dibagikan kepada seluruh makhluk. Dengan rahmat itu maka masing-masing makhluk saling menjaga, saling menyayangi. Binatang dengan anaknya, dengan satu sama lain itu saling menyayangi. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi manusia. Ya tentu saja kita menyayangi kucing saja itu dari rahmat Allah. Iya. Nah, yang 99 lagi ditunda, nanti akan diberikan di akhirat sebagai tentu saja karunia Allah nanti bagi mereka yang soleh, yang berprestasi. Ya, nah itu berarti tidak ada makhluk itu yang diciptakan untuk disiksa, nggak ada. Sebab Allah menciptakannya bi rahmatihi. Ya kan? Yakhluqu ma yasha. Jadi tidak ada kesia-siaan. Nah, itu ya kan. Tapi ada hikmahnya. Ya, kenapa Allah menciptakan manusia setelah menciptakan malaikat kan? Malaikat terlebih dahulu kan. Yang pertama kali kan ruh ya. Dalam satu riwayat ini adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu malaikat, lalu setelah itu jin. Ya, jin itu ada yang baik-baik, ya ada yang tidak, kemudian menjadi setan, jadi iblis, ya kan. Nah, kenapa ya kan? Tidak malaikat saja, biar baik begitu, sujud, ruku, sujud. Itulah protesnya iblis kan, ketika ya Allah ciptakan, diumumkan bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau malaikat ya tidak ada protes. Tapi kalau yang jin yang nanti jadi iblis itu protes, tanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, apakah tidak cukup begitu kan? Kami ajalah begitu ya, yang ya apapun dikerjakan tasbih dan gitu. Tapi nanti yang akan diciptakan itu ya makhluk yang atau manusia yang akan berusak di muka bumi, menumpahkan darah. Ya dia boleh Allah, sok tahu kalian tuh kan, sok tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu, tidak paham. Jadi Allah menciptakan suatu itu bi ilmihi wa hikmati wa rahmati. Ada hikmah. Begitu ya kan. Nah, ketika tentu dengan struktur dan bahan yang berbeda. Malaikat minan nur diciptakannya dari cahaya, sedangkan jin minan nar, ya kan, dari api, ya kan. Nah, tentu beda ya karakter nur dan nar. Nah, makanya ketika perintah-perintah Allah itu, malaikat yang diciptakan dari nur merespon begitu. Ya, sujudu li Adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu.
Ya kan? Illa iblis. Iblis membangkang. Menolak. Aba wastakbaro, enggak mau dan sombong. Sombong. Ketika ditanya kenapa tidak mau, hormat, sujudnya sujud hormat bukan sujud ibadah. Ya, pada yang aku ciptakan. Ya, malah menjawab sebab beda gitu kan. Lebih baik. Khairun minhu, ya kami ini lebih baik gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang engkau telah ciptakan kami ini dari api, sedangkan Adam itu dan ini dari tanah begitu. Gitu kan. Jadi itu namanya rancu. Apakah kebaikan itu dari asal muasal kan begitu. Nah, karena itu kan diusir ya. Dan terus bahkan kekeh itu kan iblis itu minta waktu ya kan. Sampai ya udah kalau begitu kami akan goda ya kan. Terus saja meminta Arjun begitu kan nekat. Ya udah karena begitu makanya iblis ya pasti ya di neraka. Ya Juj Ma'juj ini ya ada disebutkan di surat Al-Kahfi itu ya Juj. Dijelaskan mufsiduna fil ar. Begitu, makhluk yang ya mufsid, berbuat kerusakan. Dalam sebuah keterangan hadis ya mereka merusak infrastruktur bumi itu kan. Jadi apa yang mereka lalui itu mereka hancurkan. Bahkan ada disebutkan kalau mereka haus lalu menemui sungai atau mata air, buhairah ya, laut itu disedot. Nah, di antara tanda kiamat itu dalam satu riwayat ya mengeringnya laut itu nanti ya. Ini menjadi pembahasan ya kan. Laut Antartika atau apa begitu ya kan, kering mulai surut waktunya itu karena diminum oleh Ya'juj Ma'juj begitu ya kan ya. Tentu karena mufsiduna fil ard ya kan, mereka akan menerima akibatnya, dan itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari termasuk tanda-tanda kiamat kubro nanti itu kan. Jadi setelah turunnya Dajjal. Nah, kenapa Allah juga tidak perlu ditanyakan. Allah itu tidak boleh ditanyakan kenapa. Kita tangkap hikmahnya. Apa hikmahnya? Kok Dajjal diciptakan? Kan Dajjal itu ada Isa Al-Masih, ada Masihid Dajjal. Dajjal itu ada, dan mau kita berdoa dalam sholat ya kan, A'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Jadi ada ya kan, walaupun apakah itu sosok ya manusia atau apa wallahu alam, tapi bahwa dajjal ini sangat menyesatkan ya kan, itu kan oleh karena fitnah. Jadi petaka dajjal itu. Nah, ketika dajjal turun ya kan, lalu diturunkan Nabi Isa untuk ya melawan ya kerusakan yang diakibatkan oleh Dajjal ya kan. Nah, Ya'juj Ma'juj ya setelah itu ya itu kan juga begitu kan, mengakibatkan kerusakan infrastruktur bumi ini kan. Nah, kemudian ya Nabi Isa berdoa begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan semacam ulat ya. Jadi dengan ulat saja dihabisi itu Ya'juj Ma'juj. Begitu. Mati semua kan begitu. Kemudian diturunkan hujan untuk membersihkan bumi itu dari bangkai mereka dan seterusnya. Jadi itu pasti terjadi wallahu alam ya kan. Jadi apa hikmahnya? Ya tentu kita waspada. Terus waspada. Memperkuat ya keimanan dan ketakwaan. Sebenarnya keimanan itu merupakan
imun. Ya, orang itu jadi imun dan takwa juga makin imun sebab waspada, ya kan. Nah, dengan begitu insya Allah, ya kan, apakah Dajjal secara simbolik atau Dajjal fisik, ya kita tidak takut lah, ya kan. Ya, Ya'juj Ma'juj nanti apa namanya, karena itu pada masa Dzulqarnain. Sehingga Dzulqarnain kan dia diberikan kekuasaan oleh Allah, mampu menguasai dunia ini, timur, barat, utara, selatan. Nah, ada suku lah begitu yang ya bejat, ya moralnya, ya apa namanya, terbelakang, ya pengetahuannya, dan ya suka saling merusak satu sama lain. Ya, itu makanya ketika kunjungan itu, ya Dzulqarnain ke situ dilaporkan, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh, ya kan, fahal naj'alu laka kharjan, ya kan, bisakah ya membikinkan apa benteng untuk membentengi dari mereka supaya kami tidak diganggu, kan begitu ya. Berarti memang ada, ya, dan berupa fisik, ya kan. Kemudian Dzulqarnain, ayo kalau begitu kita gotong royong ya untuk membuat benteng Ya. Sad Dzulqarnain untuk menangkis Ya'juj Ma'juj, dan itu masih ada kan sebelum nanti kiamat fisik ya terjadi, begitu. Apa hikmahnya? Ya tentu saja hikmahnya banyak, ya kan. Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ya kan. Dan apapun yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah kewaspadaan. Ya, diperkuat iman dan takwa orang dan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Debbie asal Bandung yang menanyakan, apakah janin yang baru berumur sekitar 6 minggu dan keguguran dia akan hidup di akhirat? Wallahu a'lam, ya kan, tidak ada yang apa namanya mencegah. Kalau Allah menghendaki, ya kan, bisa saja sekian bulan ya bisa terus berlanjut hidupnya, ya kan, sampai dewasa, sampai meninggal. Bisa saja, ya bisa saja umurnya pendek. Tapi akhirat itu adalah darul jaza. Ya, setiap orang yang pernah hidup di dunia dan menikmati rezeki dan rahmat Allah di dunia, begitu, itu tentu saja akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, kan begitu, ya kan. Nah kalau berapapun fasilitas dunia itu dipakai, digunakan, ya kan, kalau cuma apakah sudah akil atau belum, ya kan, itu saja. Kalau akil berarti kan mukallaf, ya. Kalau ini berapa tahun? Baru 6 minggu masih berarti janin. belum mukallaf, ya kan, belum mukallaf. Kalau belum masih mukallaf, janin 6 minggu. Iya, dan meninggal, ya berarti ya kan itu terbebas dari taklif, terbebas dari tugas dan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Indah asal Bekasi. Jika menggugurkan kandungan usia 50 hari itu harus bayar kafarat, puasa 2 bulan atau tidak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, menggugurkan kandungan itu bagaimana, ya kan? Ya, kandungan itu kan sudah Allah ciptakan, ya kan, min tinin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin, ya, dari nutfah kemudian alaqah, ya, kemudian jadi segumpal darah dan sekepal daging, kemudian ditiupkan ruh, yaitu pada usia 120 hari, ya kan itu, ya. Ya, kemudian digugurkan. Al-ijhad namanya, yaitu aborsi, ya kan. Aborsi. Nah, ulama membahas aborsi yang
pada prinsipnya aborsi tidak boleh. Ini kan rezeki, menolak rezeki orang yang nunggu belum banyak, nikah banyak ya kan. Aduh, ini belum ada keturunan, udah dia pergi ke dokter situ dan dia akan minta didoakan dan seterusnya. Ini diberi rezeki, iya. Mau diberi rezeki mungkin berapa hari lagi malah dia aborsi. Itu tentu saja perbuatan yang haram, bahkan termasuk qatlul. Al-qatlu itu al-wa'du, ya kan? Membunuh sebelum ada kehidupannya, membunuh di dalam rahim. Itu. Dan dunia kedokteran juga sepakat tidak boleh aborsi itu. Jadi tidak boleh. Kalau ada orang yang datang pasien minta ya diaborsi, tidak boleh. Itu etika kedokteran itu melarang. Itu kan. Jadi agama melarang aborsi. Ya. Itu apa? Apakah harus bayar kafarat? Nah, orang berbuat ya dosa besar, ya kan tobat lah ya. Tobatnya tentu saja menyadari bahwa itu perbuatan dosa besar, ya kan. Ya, tidak setiap dosa besar itu dikafarati, tapi diistighfari dan ditobati yang jelas itu kan. Tobati, tidak mengulangi lagi, menyesali, ya kan. Nah, ada perbuatan-perbuatan lain yang memang perlu ditambah kafarat seperti sumpah. Bersumpah lalu tidak ditunaikan. Itu ada kafaratul yamin. Ya kan? Ya termasuk itu. Kalau ini tidak ada paket kafarat. Tapi taubat ya, taubat yang taubatan nasuha, ya kan. Itu wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Seha asal Jakarta yang menanyakan, aku dulu pernah ke dukun. Nah, aku punya benda-benda dari dia. Karena aku sudah tobat, aku stop, tidak perlu lagi ke sana. Gimana untuk barang-barang yang masih tersisa yang dari dukun? Ya. Alhamdulillah itu sudah tepat. Stop, tidak lagi ke sana. Sisa-sisanya dihilangkan. Nah, termasuk apa tadi itu sisa-sisanya itu yang bisa saja mengingatkan, ya kan, menggoda. Benda-benda biasanya dikasih batu. Ya, dikasih apakah caranya dengan dikubur atau dihancurkan? Ya, yang menggoda kelurusan akidah dan ibadah itu ya dihancurkan. Ini dalam kisah apa itu Samiri, ya kan, Nabi Musa lalu Samiri, ya kan, yang bikin onta-ontaan lalu disunglap lah, bisa ngomong. Akhirnya orang-orang atau sebagian dari kaum Nabi Musa akan tergoda. Oh ini Tuhan bisa bicara. Begitu bisa bicara, ya kan, bisa saja kan dengan jin itu bicara. Akhirnya Samiri diberi sanksi, ya kan, diusir, ya kan, dan barang-barang itu dihancurkan dan diceburkan ke laut, ya itu. Jadi pokoknya dihilangkan, dimusnahkan, tidak ada asarnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka telah dijawab. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama nabiyina Muhammadin wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.